Oke, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang sampai dengan hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya kepada channel kita, channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Tentunya berkat dukungan kalian, kita di sini akan terus termotivasi dan bersemangat memberikan updatean dan informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Pada video kali ini kita akan nge-share sebuah kisah dari salah satu viewer ataupun subscriber kita yang bercerita di kolom komentar. Ceritanya bahwasanya dia terjerat di 11 aplikasi pinjaman uang online dengan nilai tunggakan sekitar 21 juta rupiah. Oke, kita langsung akan bacakan kisahnya buat teman-teman. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman yang hari ini mungkin masih panik, stres, ketakutan akibat gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke, saya gagal bayar 11 aplikasi sekitar 21 jutaan. Mau dibayar tapi nanti saja kalau sudah ada uang. Selama 1 tahun saya sudah capek gali lubang tutup lubang mulu yang buat menyengsarakan keluarga saya. Saatnya sekarang saya yang harus kuatkan mental supaya keluarga bisa hidup normal lagi, karena selama ini keluarga saya hidup dalam kesengsaraan dikarenakan saya sebagai kepala rumah tangga terjerat pinjol. Mohon doanya semua supaya saya bisa memperbaiki hidup saya dan keluarga saya. Oke, jadi teman-teman, pada prinsipnya buat teman-teman yang hari ini mempraktekkan perilaku gali lubang tutup lubang atau mungkin gali lubang tutup empang, pada prinsipnya itu tidak akan menyelesaikan permasalahan teman-teman semuanya. Malahan itu justru akan membuat permasalahan teman-teman di dunia hutang akan semakin besar dan akan semakin sulit untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ketika kita memang sudah tidak punya apa-apa lagi, ya kan, karena memang kita sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran, mungkin uangnya kurang ataupun gajinya mungkin sudah tidak cukup karena keperluan yang lain-lain, kita negosiasikan kepada DC-nya untuk melakukan pembayaran pokoknya saja. Kita negosiasi kepada DC-nya untuk mengembalikan pokoknya saja sesuai dengan apa yang kita terima. Tentu banyak teman-teman yang mengkhawatirkan bagaimana nanti kalau bunganya membengkak. Ya, kalau terkait dengan bunga yang membengkak, ya udah kita biarkan saja. Kalau perlu buat surat keterangan dari lurah, camat, kepling, kepala desa ataupun apapun itu, menyatakan bahwasanya saat ini Anda memang benar tidak mampu untuk melakukan pembayaran dan teman-teman hanya mampu untuk membayar pokoknya saja. Jadi hari ini banyak juga teman-teman yang takut diteror akibat tidak membayar hutang di aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau terkait teror, yang harus kita kondisikan itu pertama-tama adalah kondisikan teman-teman kita, kondisikan saudara-saudara kita, kondisikan kerabat-kerabat kita. Katakan kepada mereka bahwasanya hari ini kita sedang terjerat di aplikasi pinjaman uang online. Kita nyatakan bahwasanya kita memang hilaf sewaktu kita melakukan pinjol dan berjanji akan segera menyelesaikannya. Minta doa kepada mereka dan minta juga dukungan dari mereka bahwasanya kita akan segera menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita di aplikasi pinjaman uang online. Pada prinsipnya pinjol itu hutangnya wajib dibayar. Jadi ya sudah, kita bayar pokoknya saja dulu. Jadi sesuai apa yang kita terima, kita bayarkan sesuai dengan apa yang kita terima. Jadi terkait bunga yang diancamkan kepada kita akan terus berjalan dan terus bergulir, ya sudah biarkan saja. Karena sebenarnya pada prinsipnya di saat memang kita memang benar sudah tidak mampu, tidak kredibel lagi, maka bunga, denda dan lain sebagainya itu memang harus dihentikan. Jadi terkait konsekuensi hukum, mungkin masih banyak teman-teman yang hari ini masih ketakutan diancam-ancam dengan konsekuensi hukum ya. Mulai dari katanya perdata, pidana, penipuan dan lain sebagainya. Itu teman-teman tidak usah khawatir. Konsekuensi hukumnya di saat kita berhutang di aplikasi pinjaman uang online itu ya sebenarnya tidak ada. Kalaupun ini sampai ke pengadilannya, teman-teman cukup katakan saja misalnya kepada hakimnya bahwasanya hari ini kalian memang benar-benar tidak mampu, yang kalian mampu adalah membayar pokoknya saja. Katakan saja seperti itu. Maka teman-teman pasti akan terbebas dari segala tuntutan. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa lebih dilakukan oleh aplikasi pinjaman uang online. Jadi begitulah duduk perkara sebenarnya kalau memang kita hari ini memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan
pembayaran di aplikasi pinjaman uang online. Dalam artian kita bukan mau mengemplang hutang, kita bukan mau menipu gitu dari hutang-hutang kita. Tidak, kita hanya butuh tambahan waktu, kita hanya butuh rentang waktu yang lebih panjang mungkin sehingga kita bisa bekerja, kita bisa mengumpul uang untuk membayar hutang-hutang kita di aplikasi pinjaman uang online dengan cara yang benar, bukan lagi dengan cara-cara gali lobang tutup lobang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya penguatan mental. Jadi ini adalah sebuah permainan mental ya antara DC dengan nasabahnya yang gagal bayar. Kadang-kadang masih banyak teman-teman yang masih mentalnya kurang begitu kuat, masih takut digertak-gertak, diprovokasi oleh DC-nya sehingga terpancing untuk melakukan praktek-praktek yang merugikan seperti gali lubang tutup lubang. Atau mungkin masih banyak teman-teman yang hari ini terpancing, terprovokasi dengan egonya karena mungkin masih takut terlihat miskin, masih malu sama teman-temannya karena memiliki hutang di aplikasi pinjaman uang online, yang justru karena gengsinya, karena malunya yang berlebih-lebihan membuat dia malah semakin terpuruk di lingkaran hutang baik yang online ataupun offline. Jadi begitulah realitas yang sebenarnya sering terjadi ya, sering terjadi karena gengsi, karena malu, karena takut, menjadi pemicu kita untuk melakukan hal-hal yang justru kedepannya semakin merugikan diri kita. Oke, jadi teman-teman yang hari ini mungkin sudah dipermalukan, sudah dibuat resah oleh pihak-pihak aplikasi pinjaman uang online, baik yang legal ataupun yang ilegal. Teman-teman silahkan langsung buat laporan kepada pihak kepolisian ataupun kepada SWI, OJK. Karena hari ini emang pemerintah beserta jajarannya tengah gencar-gencarnya untuk menertibkan aplikasi pinjaman uang online yang membuat resah. Oke, saya rasa sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita bersama. Silahkan dibagikan kepada temannya, mungkin ada teman yang membutuhkan sehingga menjadi motivasi ataupun pandangan kepada temannya sehingga lebih menguatkan dirinya sewaktu gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.